Sama pipa ya. Nah, jadi ini saya sampaikan tadi untuk biar nerima Pak, nanti nggak nerima servernya. Jadi kalau ini Pak, kan yang ini kan belum Pak, yang ini kan belum pecah kan Pak. Kalau tadi ingat Pak Juan kan 100-135 derajat kan gitu. Ini kan pelepah pertamanya. Kalau tadi kita selalu nengok kanan karena ini sebenarnya kanan, berarti kita harus nengok kiri kan gitu. Ini 9 kan gitu. Yang ini 17. Nah, Bapak lihat antesisnya kemarin kan kejadiannya masih ini Pak. Itu kan bunganya udah cengkeh, udah 2 minggu itu setelah dibersihkan itu. Nah, ini 25. Nah, apa yang salah Pak yang dengan saya sampaikan kemarin? Apa yang berbeda? Harusnya matang di pelepah ke berapa? 33. Nah, ini matangnya di pelepah ke berapa? 27. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena memaksakan buah panen, akhirnya paksa buah ini Perlambatan. Oh, tidak itu Pak sebenarnya. Yang menjadi penyebabnya adalah laju keluarnya pelepah ini melambat Pak. Harusnya kita 2 pelepah dalam 1 bulan, ini mungkin dapatnya cuma 1,5. Yang menyebabkan buah ini sudah termasuk matang ini Pak, matang panen Pak. Karena apa? Brondolannya sudah lepas. Ini di pelepah 25. Dan ini Pak, ini mirip juga dengan yang di sebelah ini. Tapi tidak mirip dengan yang kita contohkan ini. Yang ini adalah di pelepah 41. Nah, apa penyebabnya? Karena di sana adalah yang terjadi laju keluar pelepahnya lebih cepat. Ya bisa 2,5 Pak. Kalau sudah 2,5 berarti dalam 1 tahun bisa 30 pelepah. Nah, kita beruntung dapat laju pelepah lebih cepat atau lambat? Ya, lebih cepat karena potensi untuk mengeluarkan tandanya akan jauh lebih banyak. Jadi sekarang ini Pak, yang seperti saya sampaikan, saya ulang-ulang lagi. Ini biar saya nggak keliru, saya buka KPN ini sebenarnya udah saya kirim ke Pak Heru Pak. Jadi nanti biar biar nggak salah. Jadi sebagai gambaran Pak, yang partisi asimilat kemarin, bahwasanya untuk setelah asimilat jadi, kemudian untuk kemampuannya, ikan selalu berapa persen seperti itu Pak ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah 50-48, 56. Tapi kemampuan si tanamannya menghasilkan asimilatnya itu 46, 54 kan seperti itu. Berarti kan kita harus suplai namanya unsur hara. Nah, kalau yang di sini yang kita lihat berarti kan kuncupnya bunga di pelepah 15 kan Pak, ya kan? Kalau kuncupnya bunga di pelepah 16, 17 kan? Nah, berarti kan harusnya nggak di sini. Ini karena kebetulan ini nggak nampak yang kuncup ya, karena kan manja kan. Tapi setidaknya di pelepah ke-17 ini, seyogyanya buah di sini masih bunga kuncup. Tapi apa yang terjadi di sini? Sudah keluar buah cengkeh kan gitu Pak. Berarti dia laju antesisnya jauh lebih cepat. Harusnya nggak terjadi seperti ini, seperti yang pohon yang kita ujikan yang di sini. Nah, kalau yang kita ujikan itu jauh lebih cepat. Ayo kita ke sana. Kan gitu. Yang Pak Dirman tadi, ini kan pelepah pertama. 9, 17 ya Pak. 25. Nah, kita Bapak bayangkan yang 25 seyogyanya dia udah dalam ukuran ini belum antesis Pak. Belum. Iya kan Pak? Nah, itu mengindikasikan laju keluar pelepahnya ini jauh lebih cepat. Kan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita cari Pak. Kita harus mencontoh dari pohon yang ini. Berarti itu kurang apa Pak? Ya bisa jadi dia terhadap stressing mungkin nggak tahan. Ya mohon maaf, mungkin pada suatu waktu kemarin itu terlalu kedinginan. Apa kedinginan? Mungkin mukanya banyak menggelantungi sehingga dia malas untuk membuka pelepahnya misalkan. Tapi saya rasa nggak terjadi di sini, nggak ada kan gitu. Itu di Medan sana yang banyak tertutup bikin bikin kanopi kan seperti itu. Nah, Bapak enggak pulang kan? Jadi seperti itu Pak. Jadi Bapak pahami, semakin dia pelepah matang antesisnya di atas pelepah ke-33 itu perlu Bapak syukuri. Berarti laju keluar pelepahnya jauh lebih cepat. Nah, dan karena setiap pelepah keluar bunga kan seperti itu. Dan kemarin saya sampaikan bahwasanya dalam tanaman muda, umur yang di bawah 8 tahun sampai umur sampai 10 tahun itu bisa sampai 2,5 pelepah setiap bulan. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ketemu yang cuma 1,5 pelepah. Makanya itulah yang harus kita pompa. Jadi modal utama jangka panjang adalah bagaimana memposisikan
pelepah itu lebih cepat daripada yang seyogyanya. Tapi bukan cepat matangnya, tapi keluarnya seperti itu. Makanya itu yang harus ditekankan. Nah, sampai di sini Bapak ada pertanyaan nggak? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan. Nah, pertama bagaimana untuk mengoptimalkan laju penurunan pelepah? Pertama, kita harus penuhi apa kebutuhan tanaman. Yang paling sederhana itu adalah sinar mataharinya. Jadi kalau Bapak mendapati areal yang tertutup mukuna, itu sinar mataharinya kurang atau cukup? Kurang, berarti kita harus buka kan gitu. Tapi kalau di Verco nggak ada yang gitu, adanya cuma di Medan kan gitu. Nggak ada banyak maksudnya kan gitu Pak. Nah, yang kedua itu kan pertama cahaya, yang kedua adalah airnya. Beri kehebatan atau keleluasaan ngambil air tanaman itu. Pertama Pak, kelembabannya dijaga. Kelembaban di mana? Kelembaban di tajuk tanaman dan di sekelilingnya. Seperti ini contohnya Pak. Oke lah, piringannya ini bersih Pak. Oke, ini udah standar sesuai dengan 2 meter kan gitu. Udah standar. Tapi bagaimana kita menjaga antar pohonnya atau antar barisannya dari kondisinya dalam lembab. Tetapi jangan kebalik di tempat kita mungkin ada, tapi ya mungkin cuma sebagian kecil upfilling lah. Yang piringannya kotor, brondolannya nggak dikutip kan gitu. Itu yang dibanyak pasti di Medan sana juga kan, nggak di sini. Nah, itu yang kedua. Berarti tadi kuncinya adalah air. Nah, yang ketiga itu kuncinya adalah sumber hara. Nah, sumber hara itu ada hara makro, ada hara mikro. Ada 16 hara esensial Pak. NPK, CAMB, termasuk S, termasuk apa. Tapi yang makro berarti kebutuhannya dia lebih banyak. Seperti saya sampaikan kemarin, setiap 1 ton TBS, Bapak bisa hitung ini. Ini 1, 2, 3. 3 kali 8 berapa? 24. 24 kali 12 berapa? Misalkan 12 kilo. 260. Tugasnya dia udah selesai Pak. Nah, setiap 260 Pak, misalkan dia menghasilkan lebih dari itu, saya yakin ini bisa lebih. Berarti kalau 1, 2, 3, 4 berarti sudah dapat 1 ton. Hara yang terangkut panen 1 ton berarti apa? Ureanya sudah 6,3 kilo. Terus TSP-nya udah 2,3. KCL-nya 7,2. Iseritnya 4,9 kan gitu. Nah, Bapak, coba Bapak bayangkan. Urea ngandung N, TSP ngandung P2O5, KCL ngandung K2O. Terus satu lagi iserit atau magnesium ngandung apa? Salah ya Pak. Magnesium ngandungnya udah terjawab duluan kan gitu. Nah, itu adalah hara makro yang fungsinya utamanya adalah penyusunnya semua Pak. Yang indikasinya biasanya tanaman setelah menghasilkan 24 tandan seperti ini mengalami respon fisiologis dengan menunjukkan dia defisiensi. Bapak bisa lihat. Sekarang apa defisiensi pohon di sini? Coba lihat dulu. Tanamannya ngomong apa sekarang? Nah, ini saya gambarkan. Nah, ini kan ini adalah KCL Pak. Karena dia adalah bintik-bintik kuning. Ini KCL. Kenapa KCL? Tadi saya sampaikan apa? Setiap 1 ton yang paling banyak hara hilang apa? KCL kan 7,2 kan? Hal yang wajar Pak untuk menunjukkan bahwasanya ini mengalami ini Pak. Nah, sekarang ini udah berapa lama puasa? Pak Abdul Pak siapa Pak ini? Berapa lama nggak ada tahun? Setahun dia. Udah 2 tahun. Nah, ini Bapak dengan 2 tahun ini. Jujur aja Pak, ini berkat doa Bapak lah tanaman ini bisa seperti ini Pak. Bisa ngomong. Bisa banyak buah Pak. Kecuali, tapi jangan sampai Pak dia marah Pak. Kan gitu. Aku udah bekerja keras tapi aku nggak diganti makan. Terakhir Bapak bunga jantan marah-murah owner kan gitu. Tapi pupuknya saya lihat baru 22% kan gitu. Kan seperti itu. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Tadi pertama sinar matahari, cahaya, yang kedua adalah air, ketiga adalah unsur hara. Nah, unsur hara makro NPK, CAMG tadi itu menunjukkan perubahan warna defisiensi dari pelepah yang paling tua ke pelepah yang paling muda. Itu NPK, CAMG. Tapi kalau boron itu dari laju keluarnya pelepah menuju ke pelepah tua. Jadi kalau Bapak ngelihat boron defisiensinya ngelihat di atas Pak. Tapi kalau umpamanya lihat yang defisiensi hara makro itu dari bawah. Bapak seperti ini udah teriak minta KCL kan seperti itu. Sedangkan Bapak harus bayangkan sekarang Bapak memberikannya baru dikasih berapa kilo kan gitu. Ini berkat Tuhan dan Bapak
karena memang ini tanaman generasi pertama. Kalau tanaman generasi 2 Bapak paksakan kayak gini, maka bunga jantan akan jauh lebih dominansi dibandingkan bunga betina. Ya kalau Bapak mau lihat ya Bapak pelajari aja 2 atau 3 tahun lagi kan gitu. Untuk melihat seperti itu, oh Pak penelitian Verco kan gitu. Tapi perusahaan udah guncang duluan kan seperti itu. Jadi itu nggak boleh diikutin.